asinkronus teori ekonomi mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan materi monopoli. Untuk menaplikasikan monopoli ke dalam matematis, kalian bisa menyimak pembahasan soal latihan ke-10 yang ada di dalam kulon. Nah, saya ambilkan cuplikan latihan ke-10 di dalam kulon untuk soal nomor 1. Diberikan fungsi biaya C sama dengan 100 plus 2Q kuadrat. Kemudian fungsi biaya marginalnya adalah MC sama dengan 4Q. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan 90 min 2Q. Dan fungsi pendapatan marginalnya adalah MR sama dengan 90 min 4Q. Nah, artinya sebetulnya Anda sudah dipermudah dengan berbagai fungsi yang ada di sini. Nah, mari kita jawab untuk pertanyaannya apa saja. Yang pertama adalah harga output dan laba monopolinya itu berapa, dan kemudian harga output dan laba kompetitifnya itu berapa, dan yang terakhir adalah nyatakan grafik perbedaan antara A dan B itu. Nah, mari kita coba menjawab untuk setiap poinnya. Oke. Nah, kita jawab di sini. Yang A, diketahui fungsi biayanya adalah sudah ada C seperti itu. Kemudian biaya marginalnya juga sudah diketahui MC, dan kemudian fungsi permintaannya bisa kita elaborasi lebih lanjut ya. Dalam konteks monopoli kita mengenal MR sama dengan MC sebagai decision ya, untuk menjual suatu barang atau key optimalnya ya. Jadi langkah pertama kita harus menentukan total revenue-nya dulu ya. Total revenue adalah PM dikali dengan Q, di mana PM ini adalah demand ini gitu ya. Kemudian kita punya TR itu adalah sama dengan 90 min 2Q. Kemudian kita kalikan dengan Q seperti ini gitu ya. Jadi Anda gunakan rumus ini dan ini saja sebaiknya ini ya. Oke, nah kita punya TR itu sama dengan 90Q min 2Q kuadrat gitu ya. Sementara C-nya kita dapatkan di sini, PC-nya adalah ya, PC-nya adalah tidak lain 100 plus 2Q besar kuadrat ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah firm gitu ya, karena monopoli adalah hanya ada satu firm, maka Q kecil otomatis berubah menjadi Q besar gitu ya. Jadi mohon benar-benar diingat-ingat bahwa dalam monopoli Q kecil akan langsung berubah menjadi Q besar. Okay? Nah, step berikutnya seperti biasa Anda tentukan labanya, ya. Yang kedua berarti tentukan fungsi labanya. Ini berarti P sama dengan TR dikurangi TJ seperti itu ya. Berarti P-nya adalah 90Q min 2Q kuadrat dikurangi dengan 100 ditambah dengan 2Q kuadrat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa kita perhitungkan kemudian P-nya itu sendiri adalah kita sambung ke sini ya. Berarti P-nya itu sendiri adalah 90Q dikurangi dengan 2Q kuadrat. Yang ini negatif ketemu ini adalah min 100, kemudian negatif ketemu ini juga min 2Q kuadrat, sehingga kita punya P-nya adalah kita urutkan misalnya min 2Q kuadrat dengan 2Q kuadrat menjadi min 4Q kuadrat gitu ya, plus 90Q min 100 seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan maksimisasi labanya gitu ya, di sini aja. Oke. Moga-moga kalian kelihatan. P-nya adalah tidak lain minus 4Q kuadrat gitu ya, plus 90Q min 100 gitu ya. Kita turunkan P terhadap Q gitu ya. Berarti di sini min 8Q kuadrat menjadi min 8 gitu ya. Kemudian plus 90Q turunannya adalah 90 begini, dan 100 turunannya adalah 0. Okay. Nah, setelah itu Anda masih ingat necessary condition atau first order condition itu harus sama dengan 0 ya. Berarti dB per dG itu sama dengan 0 ya. Berarti min 8Q
plus 90 atau sama dengan 0. Okay. Sehingga 90 sama dengan 8Q karena Q-nya pindah luas ke sini, dan Q-nya adalah 90 per 8. Itu adalah nilai Q-nya yang kita dapatkan. Nah, dari sini bisa kita dapatkan berarti Q-nya adalah bisa kita bagi misalnya 10 ya, coret dengan 8, ini tinggal 5, yang ini tinggal 4 gitu ya, misalnya begitu. Kemudian Anda bisa hitung 49 kali 5 itu 45 dibagi 4 gitu ya, misalnya ketemu berapa gitu ya, untuk jadi 45 dibagi dengan 4 gitu ya. 4 kemudian 0 5 dan 1 50 berapa? 45 bagi 4 itu berapa? 12,5 ya. 45 bagi 2 aja 22,5, berarti bagi 2 lagi menjadi 11,25. 11,25. Berarti Q optimalnya adalah di 11,25 seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah Q yang menyebabkan dia optimum. Nah, selanjutnya kita bisa nyatakan berapa P-nya untuk menyebabkan dia monopoli. Berarti kita tetapkan step yang yang ketiga ya. Oke, yaitu berapa laba monopoli, harga monopolinya berapa. Nah, kita tentukan harga monopoli gitu ya. Harga monopoli berarti PM gitu ya. Nah, kita sudah punya QM-nya sekian, tinggal kita substitusikan ke dalam nilai P-nya berapa ya. Nah, kita punya demand-nya adalah P sama dengan 90 min 2Q gitu ya, maka P-nya akan sama dengan 90 dikurangi dengan 2 kali 11 ya, 11,25 ya. Jadi P-nya itu sendiri adalah 90 dikurangi dengan 22,5 ya. Nah, berarti bisa kita dapatkan P-nya dengan 22,5 90 dengan 22,5, berarti sini terdapat 5, kemudian 7 ya, 7 ya, 67,5 ya, 67,5 seperti ini. Nah, ini berarti harga monopolinya. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang keempat berarti sufficient condition ya. Sufficient condition berarti P-nya berapa, P monopoli ya. Nah, kita bisa tentukan P monopolinya. Saya bisa tulis di sini aja. P monopoli sebelah mana ya? P monopoli saya akan hapus terlebih dahulu untuk yang bagian atas ini. P monopolinya. Jadi kita punya step yang keempat, laba monopoli gitu ya. Tidak adalah sufficient condition gitu ya. Oke. Nah, kita punya fungsi laba monopolinya adalah tadi itu yang ini teman-teman ya, P-nya fungsi laba, berarti kita substitusikan ke fungsi laba. Berarti P-nya adalah tidak lain adalah min 4Q kuadrat gitu ya, plus 90Q ya, min 100 gitu ya. Nah, kita punya P-nya adalah min 4 kali Q kuadrat, itu adalah 11,25 gitu ya. 11,25 kuadrat ditambah dengan 90 kali 11,25 dikurangi dengan 100 seperti ini ya. Nah, kita bisa perhitungkan dengan kalkulator. Apakah ada kalkulator di sini kira-kira? Ada. Ya. Kita perhitungkan dengan kalkulator ya teman-teman. Nah, kira-kira labanya ketemu berapa? Nah, setelah itu teman-teman, setelah menemukan laba ya, Anda kemudian bisa membandingkan dengan grafik nanti gitu ya. Kira-kira hasilnya berapa gitu ya.
Ya, berapa? Min 4 ya. Min 4 11,25 kuadrat plus 90 kali 11,25 min 100. Min 100. Min 100. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan nilainya ya teman-teman ya nanti. Kemudian setelah Anda dapatkan, kita bisa step kedua dulu ya. Kita sambil menunggu kalkulator, kita masuk ke step yang kedua. Nah, fungsi permintaan adalah sekian. Kemudian tentukan kalau sekarang labanya kompetitif, ya kan? Jadi perlu Anda ingat tadi untuk yang monopoli gitu ya. Monopoli penentuannya adalah MN sama dengan MC gitu ya. Nah, untuk yang kompetitif berarti pasar persaingan sempurna, maka P sama dengan MC. Jadi analoginya dari situ ya, P sama dengan MC. Nah, 406,25 406,25 ya. Nah, ini tadi labanya ketemu 406,25 ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang soal yang kedua, yaitu dengan sekarang pasarnya adalah kompetitif. Nah, kira-kira seperti apa kompetitif kira-kira? Nah, kita bisa coba estimasikan berapa harga untuk pasar persaingan sempurnanya gitu ya. Nah, kita punya P sama dengan 90 min 2Q ya, yang pertama. Kemudian kita punya MC gitu ya. MC-nya kebetulan adalah sudah dihitungkan tadi 4Q sorry ya, 4Q gitu ya. Oke ya, MC-nya adalah 4Q gitu. Nah, karena harganya segitu terus kemudian MC-nya adalah 4Q. Nah, kita bisa perhitungkan juga kira-kira berapa keseimbangan Q-nya. Nah, sekarang kita rubah ini menjadi representatif ya. Q-nya menjadi Q representatif sehingga kita bisa dapatkan berapa nilai Q-nya, P dan Q-nya gitu ya. Jadi kita punya P sama dengan MC. Berarti 90 dikurangi 2Q itu kan sama dengan 4Q kecil. Nah, Q yang di sini kita rubah menjadi Q kecil sehingga 90 sama dengan 6Q ya. Oke, karena didapatkan dari 4Q ditambah 2Q seperti ini. 90 sama dengan 6Q. Sehingga Q-nya adalah 90/6, tidak lain adalah ini 2, kemudian ini 3, ini adalah 5. 3 kali 5, Q-nya adalah 15 gitu ya. Jadi sekarang dengan menggunakan asumsi pasar persaingan sempurna, ternyata Q-nya justru makin lebih besar atau lebih banyak. Nah, ini untuk yang C ya. Tadi yang untuk yang pertama menentukan outputnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan harga. Menentukan harga sama berarti kita akan menggunakan P sama dengan 90 min 2Q gitu ya. Maka P-nya adalah tadi Q-nya kita masukkan 15 gitu ya. Berarti kita punya 92 kali 15 gitu ya. Maka P-nya adalah tidak lain 90 dikurangi 30 atau akan sama dengan 60 ya. Nah, setelah kita punya P dan Q-nya ketemu gitu ya, selanjutnya bisa kita dapatkan berapakah laba kompetitifnya gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dalam pasar persaingan sempurna gitu ya, jadi kita akan mengenal laba kompetitif itu adalah tidak lain adalah P min AC dikali dengan Q gitu ya. Q kecil ya sorry ya. Nah, ini adalah untuk Q-nya. Oke. Nah, berarti sekarang kita harus punya AC-nya berapa gitu ya teman-teman. Nah, AC itu adalah TC per Q kan gitu ya. Nah, berarti kita punya fungsi TC-nya atau C per Q ini ya. C per Q saya punya C tadi adalah 100 plus 2Q gitu ya. Sorry, 100 plus 2Q kuadrat per Q ya. Nah, Q-nya karena masih Q besar gitu ya, kita ganti dengan Q kecil dan ini kita ganti dengan Q kecil, maka nilai AC-nya adalah tidak lain 100 per Q gitu ya.
100 per Q plus 2 Q kuadrat per Q adalah 2 Q. Oke. Jadi kita punya AC sekian. Oke. Setelah itu kalian bisa perhitungkan berapa besaran AC-nya. Gitu ya. Kita hitung AC-nya per unit berarti 100 per 15 gitu ya, karena punya Q sama dengan 15 tadi itu. Ditambah dengan 2 kali 15 seperti ini. Berarti kita akan punya 100 ditambah 2 kali 15 berarti 30 ya, ini per 15 gitu. Nah, bisa kalian hitung secara manual gitu ya. Saya coba hitung menggunakan kalkulator. 6,66. Berapa? 6,67 tambah 6,67 tambah 30. ditambah 30 ya. Berarti ketemunya 36,67 ya. Nah, kita punya AC-nya 36,67, sementara P-nya adalah 60 dan Q-nya juga sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa tentukan step ketiga tadi lanjutannya. Berarti P adalah P min AC dikali dengan Q, maka P-nya adalah tadi P-nya 60 min AC-nya adalah 36,67 dan Q-nya adalah 15 gitu ya. Nah, ini berarti ketemu P-nya kira-kira berapa gitu ya. 349,95 49, 349 oh ya, 349,95 ya. Nah, setelah kita bandingkan ternyata laba untuk pasar persaingan sempurna atau kompetitif dengan persaing monopoli itu berbeda ya teman-teman ya. Labanya lebih tinggi kesimpulannya. Jadi setelah kita dapatkan informasi ini ya, apa yang ada di dalam bayangan Anda, berarti P daripada kompetitif akan lebih kecil daripada P monopoli, ya kan? Nah, ini terjadi karena apa? Karena kita lihat Q dan P-nya, potensi P-nya. Nah, bagaimana dengan P kompetitif dan P monopolinya? Gitu ya. Nah, kita cek yang P kompetitif adalah 60, sementara P monopoli itu sendiri tadi nilainya 67,5 ya. Berarti masih akan tetap lebih besar daripada P kompetitif. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sementara yang lain Q-nya, nah kita cek dulu Q untuk C dengan Q monopoli. Nah, kira-kira lebih besar mana gitu ya? Besaran Q-nya dan Q kompetitif dan Q monopoli. Nah, dalam Q kompetitif kita menemukan Q sebesar 11,25, sementara di kompetitif kita mendapatkan skor 15, sehingga QC akan lebih besar daripada Q-nya gitu ya. Nah, inilah mengapa pada saat monopoli kita akan mengenal istilah kelangkaan gitu ya, karena QC sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah sebesar QC, sementara yang tersedia di dalam pasar monopoli adalah Q-nya. Nah, itu adalah topik bahasan terkait dengan A dan B. Nah, selanjutnya kita bisa menggambarkannya ke dalam bentuk grafik gitu ya. Untuk yang C, kira-kira perbedaannya itu ada di mana teman-teman ya, gitu ya. Kalau misalnya kita ingin melihat pattern daripada apa yang sudah kita temukan sebelumnya. Nah, saya akan menggunakan area ini untuk menggambarkan, dan saya akan mengingat kembali PC-PC-nya dan PC-nya tadi berapa ya. Nah, kita akan menggunakan demand gitu ya, 90 min 2 Q ya. Ini adalah Q-nya gitu ya, dan ini P-nya gitu ya. Kita punya P sama dengan 90 min 2 Q gitu ya. Nah, kita coba hitung ya pada saat Q-nya nilainya 0 gitu ya. Nah, berarti kita bisa estimasikan seperti ini pada saat P dan Q ya. Pada saat P-nya 0 gitu ya. Oke, pada saat P-nya 0 berarti Q-nya berapa ya. Berarti Q-nya adalah kita tutup 0, berarti 90 bagi 2 45 ya. Nah, nanti terus kemudian berapa pada saat ininya 0 kita ganti, berarti kalau pada saat ininya 0 kita tutupkan ke sebelah sini, berarti P-nya adalah 90. Oke, berarti 90 di sini. Oke, kemudian 45 ada di pertengahan atau 90. Asumsikan 90 sama, saya menggunakan angka 45 ada di sini ya.
Nah, kemudian kita hubungkan dari dua titik itu akan membentuk kurva permintaan. Nah, ini adalah demand tadi. Saya bablaskan di sini untuk menegaskan bahwa ini adalah P sama dengan 90 min 2 gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan gambarkan MC-nya itu seperti apa gitu ya, MC-nya. Nah, kita coba gambarkan MC kemudian MR-nya. Nah, perlu Anda ketahui bersama ini adalah demand gitu ya. Demand atau permintaan. Kemudian MR-nya kita bikin marginal revenue. Ya, di marginal revenue-nya berarti kita akan menggunakan fungsi marginal revenue-nya tadi MR sama dengan 90 min 4Q gitu ya. Jadi pada saat PMR-nya sekian, MR, terus kemudian Q-nya berapa? Seperti ini ya. Nah, kita akan menggunakan 0 di sini. Nah, sekarang untuk MR-nya 0 berarti 90 dibagi 4 gitu ya. 90 dibagi 4 itu adalah 22,5 ya. 22,5. Sementara pada saat MR-nya 0 itu adalah pada saat Q-nya 0 maka MR-nya adalah 90 ya. Berarti kita punya titik kedua MR ya, P atau MR 90 dan di sini adalah 22,5. Oke. Nah, kita bisa gambarkan lagi garis kedua adalah MR. Nah, ini mengapa nanti sifat MR ya kan? Itu kemudian MR itu adalah 90 min 4. Nah, ini mengapa bahwa sifat MR kemudian adalah berlaku setengahnya daripada demand. Jadi ketika demandnya 45 maka MR-nya adalah 22,5. Oke. Nah, setelah kita buat demand dan MR-nya, selanjutnya kita bisa nyatakan berapa besar C-nya gitu ya, MC-nya gitu ya. Nah, MC-nya di sini adalah 4Q gitu ya. Berarti kita bisa set up di sini kurva MC gitu ya. MC-nya sini adalah 4Q atau MC sama dengan 4Q. Maka kita bisa set up misalnya MC dan ini pada saat Q-nya kan gitu ya. Nah, kita punya pada saat MC-nya 0 gitu ya. Pada saat MC-nya 0 maka Q-nya berapa ya. Nah, berarti 0 dibagi 4 berarti 0. Nah, sekarang pada saat Q-nya 1 misalnya gitu ya. Nah, kalau Q-nya 1 berarti MC-nya berapa? Kita substitusikan. Kenapa begitu? Karena fungsi ini tidak memiliki intercept sehingga kita harus mencoba trial angka 0 ke atas gitu ya, 1 sampai yang lain. Nah, kita substitusikan 1, 4 kali 1, 4 gitu ya. Jadi MC-nya ketemu 4. Oke, jadi kalau saya boleh gambar awal mulanya di 0 gitu ya. 0, kemudian pada saat 1 gitu ya, dia akan ketemu di angka 4 gitu ya. Misalnya 4-nya ada di sini gitu ya. 4-nya ada di sini. Nah, kemudian pada saat angka 2 kalian bisa coba kira-kira pada saat 2 berapa ininya, 8 gitu ya. Nah, kalian bisa coba berarti pada saat 2 itu adalah 8 gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat 22,5 kalian bisa mencoba 22,5 berarti berapa kira-kira? Apakah 90 atau berapa kan ya? Paling tidak kita akan punya garis MC seperti ini ya. MC seperti ini. Kemudian kita bisa dapatkan informasi MR sama dengan MC. Nah, di dalam sini tadi kita dapatkan MRMC-nya itu ada di titik 11,25 ya. Jadi perpotongan MRMC-nya adalah di 11,25. Oke, di 11,25 ini perpotongannya. Kan kita tarik ke sini akan menghasilkan P monopoli ya. P monopolinya adalah sebesar berapa tadi? Sebesar 67,5. Jadi ini adalah 67,5 ya. Sementara yang satunya itu di sini ya. Ini menghasilkan Q monopolinya ternyata di atas misalnya gitu ya, atau di atas atau berapa gitu ya. Nah, misalnya perpotongan berikutnya ada di area sini, kita tarik misalnya gitu ya, menghasilkan PC adalah sebesar 60 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu sekedar perbandingannya. Nah, kita coba cek dulu untuk Q-nya ya kan. Q-nya itu adalah 15 ya. 45 setengahnya adalah 22,5. 90/6 itu 15 ya. 90/6 itu 15 gitu ya. Ya,
15, sementara ya kira-kira ini perpotongannya agak kesini ya namanya. Jadi mungkin boleh jadi ini 15, kemudian 22,5 nya di sebelah sini. Nah saya boleh nyatakan seperti inilah ya. Nah perpotongan, nah seperti ini ya, biar lebih rapi karena urut-urutannya biar jelas ya. Oke, 11,5, kemudian 15 ya. Nah kemudian perpotongannya di sini adalah 22,5 dan ini adalah 45. Jadi jelas ya teman-teman. Nah dari sini kita bisa dapatkan informasi juga bahwa labanya adalah sebesar ini, penerimaan total revenue-nya adalah sebesar ini, adalah total revenue. Nah ini adalah total revenue daripada monopoli, sementara ini adalah total revenue kalau misalnya pasarnya persaingan sempurna. Ini total revenue-nya. Nah bagaimana kalau misalnya kita hitung berdasarkan C-nya gitu ya? Apakah kemudian juga berdampak gitu ya? Nah, tentu akan berdampak karena ketika kita membicarakan TC gitu ya, berarti kita membicarakan AC gitu ya. Nah, AC-nya ada di nilai ini, katakan begitu. Saya akan punya titik AC di sini. Ini AC di sini. Nah, apa yang terjadi dengan AC? Mungkin kalau kita punya AC di sini gitu ya, memotong MC di titik terendah, berarti labanya akan ada di sekitar ini gitu ya. Labanya ada di sekitar ini, sementara laba monopoli akan ada di sebesar ini gitu ya. Nah, jadi laba monopoli akan tentu lebih besar dari laba kompetitif. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk topik bahasan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya terkait dengan soal monopoli multi fund. Oke, semangat dan jangan lupa belajar.